Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes 16 ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Konteks dari bacaan kita adalah perpisahan yang disiapkan Tuhan Yesus bagi para muridnya ketika Tuhan Yesus sedang menuju pada peristiwa sengsara, kematian, dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Dan dikatakan bahwa kamu akan mengalami beberapa fase dalam proses penghayatan peristiwa Kristus itu. Yang pertama adalah penderitaan. Dan dalam situasi menderita itu, dunia itu bergembira, merasa menang dalam karya mereka yang menyingkirkan Yesus. Tetapi dikatakan sebentar lagi setelah itu kamu akan merasakan sukacita yang melampaui apapun. Bahkan penderitaan yang kamu alami, duka citamu yang kamu alami sebelumnya akan hilang dan tidak terasa. Dan Tuhan Yesus memberikan gambaran seperti seorang ibu yang melahirkan itu sangat sakit. Mau pakai, kalau sekarang pakai model apa? Model spontan ataupun model yang sesar itu tetap menderita, tetap sakit gitu ya. Tetapi setelah melahirkan, kalau konteks dari Yesus sih nggak merujuk pada sesar itu ya. Penderitaan karena melahirkan secara spontan banyak banget penderitaan. Tapi ketika bayi lahir, semua derita itu hilang rasanya. Kenapa? Karena ada kehidupan baru yang dilahirkan. Maka mereka, Yesus sudah menyiapkan mereka dan kita semua, bahwa orang akan mengalami penderitaan. Bahkan dunia merasa bahagia karena merasa menang, karena penderitaan yang dialami oleh para murid. Tetapi ingat, akan ada kemenangan kehidupan. Akan ada kemenangan yang diberikan Tuhan, yaitu kehidupan. Ini yang harus kita hayati, satu aja. Mari kita punya spirit seperti ini. Orang tua berani menderita demi anaknya untuk pendidikan. Saya bahkan dengar dari sahabat saya sendiri, dia cerita orang tuanya itu berani jual rumah untuk anaknya yang dapat beasiswa 80% kuliah di Singapura. Dia berani membayar harga jual rumah supaya anaknya bisa kuliah. Sudah dapat beasiswa nih, hanya kurang 20%, itu harus jual rumah. Padahal belum tahu tempat tinggalnya nanti di mana. Itu contoh yang luar biasa. Dan ketika tadi malam ada persiapan pendadaran baptisan di salah satu warga, warisan terbesar seorang orang tua adalah iman kepada anaknya dan pendidikan buat anaknya. Karena kalau orang hanya mewariskan harta tanpa iman dan tanpa pendidikan, maka itu akan cepat habis, bahkan nggak terasa dalam waktu, akan hilang. Tapi kalau dia mewariskan iman dan mewariskan pendidikan, mungkin harta yang diwariskan tidak banyak. Dia akan bisa mencari harta itu sendiri. Dan itu penting. Itu sebuah penderitaan yang harus ditanggung, diupayakan, diperjuangkan. Tetapi percayalah, akan ada sukacita di belakang, akan ada kemenangan di belakang yang akan membuat seluruh perjuangan penderitaan itu terasa tidak terasa lagi gitu ya. Kiranya Tuhan berkati kita
semua berjuang juga buat anak-anak muda. Perjuangan dengan baik sungguh-sungguh hidupmu. Dan kamu akan tahu sukacita bersama dengan Kristus melalui perjuanganmu akan menggantikan seluruh derita itu kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengasihi, menolong, dan memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.